Hai, kembali bersama saya, Johannes Malau. Di video ini, kita akan belajar bersama apa itu fungsi atau function dalam Python. Nah, sebelumnya kita sudah belajar yaitu deteksi tepi citra, lalu penapisan dan konvolusi, kemudian kita sudah belajar eh, histogram citra, kemudian kita sudah juga belajar membuat citra biner, citra grayscale, citra dan macam-macam lah dari citra digital itu. Semuanya itu kita praktikkan dengan menggunakan program Python. Nah, kalau teman-teman mengingat program-program sebelumnya, nah, program itu ialah menggunakan bahasa Python dan menggunakan fungsi di setiap perintahnya. Nah, mungkin pada video ini teman-teman akan mengetahui dengan jelas apa itu fungsi dalam Python. Jadi sebelumnya teman-teman mungkin bertanya, kok ada sih di eh, program Python kemarin ada tulisannya def. Def itu adalah definition yang menyatakan sebuah fungsi yang dideklarasikan dalam Python. Oke, langsung saja ya. Saya akan share screen. Nah, oke. Ini dia. Jadi, kita akan belajar fungsi pada Python. Fungsi atau function dalam Python. Nah, apa-apa aja fungsi pada Python, lalu apa-apa saja jenis fungsi. Nah, itu akan kita bahas pada video ini. Nah, pertama teman-teman harus mengetahui dulu apa itu fungsi atau function. Fungsi atau function adalah blok kode program yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu nilai. Jadi dia berupa blok seperti kesatuan yang disusun dengan sistematis untuk menghasilkan output berupa nilai. Untuk apa dibuat fungsi atau function ini? Ialah untuk memudahkan dalam pengembangan program yang kompleks. Jadi ketika kita membuat sebuah program, nah kalau program itu kita tidak buat dalam fungsi, bisa saja tidak berulang. Mungkin dia kita letakkan di bawah, padahal pemanggilannya ialah di atas. Nah, atau pemanggilannya adalah pertama. Nah, mungkin itu akan membingungkan bagi developer lain yang ingin mengembangkan kode program yang kita buat. Untuk itu kita membuat sebuah fungsi sehingga program-program yang disusun tadi kita buat dalam sebuah blok, jadi dia sistematis dan memudahkan untuk mengembangkan program atau melakukan developer program oleh develop programming sehingga tidak membingungkan ketika dilakukan revisi program. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke jenis fungsi. Jadi jenis fungsi tadi ini dia. Built-in function and user define. Nah, apa itu built-in function dan apa itu user define function? Kalau built-in function, dia sudah disediakan, sudah dibuat oleh Python itu sendiri, sehingga kita tinggal memanggil atau menggunakan fungsi itu. Sedangkan user define function itu ialah dibuat atau dibangun oleh kita sebagai programmer. Oke. Mungkin pernah teman-teman mendengar istilah method atau mungkin bahasa Indonesianya metode. Tapi umumnya orang sering mengatakan method. Secara kasat mata ya, atau secara umumnya memang fungsi ini hampir sama atau menyerupai dengan metode. Tapi sebenarnya fungsi itu memiliki perbedaan dengan metode. Kalau metode adalah fungsi yang melekat pada suatu objek. Sedangkan, nah ini dia, modul tadi kumpulan fungsi-fungsi. Jadi metode itu fungsi yang melekat pada objek. Sedangkan fungsi itu tidak. Dia tidak terikat atau tidak melekat pada objek. Dan kumpulan dari fungsi itulah yang disebut dengan modul. Ya. Nah, kita akan belajar bagaimana menggunakan metode. Tapi sebelum itu, nah kita coba dulu ya. Kemarin saya sudah pernah singgung ya di
kalau tidak salah saya di ChatGPT. Saya pernah mencari apa perbedaan dari fungsi atau function dan metode tersebut. Mungkin dia sudah nggak ada ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa cari di sini. Apakah kamu tahu perbedaan function dengan metode, persamaan dan perbedaannya? Kita lihat. Nah, ini dia. Menurut ChatGPT ya, jadi kita belajar juga sambil dari ChatGPT, karena ChatGPT inilah kecerdasan buatan. Ya, kita tidak boleh tertinggal dengan canggihnya zaman sekarang. Kita sangat terbantu dengan kecerdasan buatan seperti ChatGPT ini. Nah, katanya ya di sini dia tahu persamaan dan perbedaan function dengan metode. Persamaannya ialah blok kode yang dapat dipanggil. Jadi baik fungsi maupun metode adalah sama-sama blok kode yang dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Kemudian parameter dan return, artinya keduanya ini menerima parameter dan mengembalikan nilai setelah menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian ini ada modularitas dan definisi. Nah, ini yang saya katakan tadi, def. Jadi di Python itu fungsi atau metode ya, baik fungsi atau metode didefinisikan dengan kata fungsi def. Nah, apa sih perbedaannya ya? Perbedaannya ini. Perbedaannya, kalau function ini biasanya didefinisikan bisa di luar kelas ya. Lalu pemanggilannya ini dipanggil langsung dengan nama fungsinya. Kemudian kalau function ini tidak punya parameter khusus, dia tidak punya parameter yang khusus, jadi dia parameter yang diterima ditentukan oleh pengguna fungsi. Kemudian kalau dalam akses data, fungsi tidak dapat mengakses data yang ada di dalam kelas, kecuali data atau metode tersebut dilewatkan sebagai parameter. Contohnya ini dia. Tadi def itu untuk menyatakan sebuah fungsi, inilah fungsinya. Lihat ada fungsi return untuk mengembalikan nilai. Nah, ketika dia ingin dijalankan, maka kita akan panggil dia, yaitu tambah ini adalah kita memanggil fungsi tambah ini. Hasil sama dengan tambah 3,5. Nah, 3 sebagai A, 5 sebagai B. Jadi kita panggil fungsi tambah, lalu dia akan melaksanakan tugasnya, itu menjumlahkan A ditambah B. Kemudian hasilnya di return atau dikembalikan. Kemana? Yaitu ke sini, ke print hasil. Nah, sedangkan metode, kalau metode ini didefinisikan di dalam kelas. Jadi tadi ini dia tidak didefinisikan dalam kelas ya, artinya dia di luar kelas. Lalu pemanggilannya dengan menggunakan objek, itu ini. Ada, kita lihat langsung saja contohnya ya. Nah, ini dia objek. Jadi dia ini dia, kita harus mendefinisikan sebuah variabel dulu. Calc sama dengan kalkulator, buka kurung tutup kurung. Kenapa kita harus buat sebuah variabel? Karena berupa metode. Jadi dia kelas ini aja sih sebenarnya tandanya. Kalau dia ada parameter self result, self init, sudah ada kata self ini, dia sudah pasti metode sih. Nah, itu dia akses datanya tadi. Dia mengakses dan memodifikasi data serta memanggil metode lain dalam kelas melalui self. Jadi kalau kita langsung kayak dia menggunakan objek tadi ya, ini adalah objek, ini dia, ini objek, sedangkan ini tadi metode, ini metode, objek, metode. Jadi dia begini sih. Pertama kita buat dulu sebuah kelas ya, kelasnya ini kelas kalkulator misalnya kita buat namanya.
Kemudian kita definisikan ada fungsi init, dan fungsi tambah ya. Jadi fungsi ini kita definisikan dalam kelas, lalu kita buat sebuah metode. Metodenya ini dia, calc sama dengan kalkulator, buka kurung tutup kurung. Dia di dalam kelas dibuat metodenya, gitulah. Mungkin kalau kita lihat ini ya, dia fungsinya ini ringkasannya aja kita langsung ya. Fungsinya didefinisikan secara global, artinya dia tidak dipanggil, dia tidak berada dalam sebuah kelas dan dia dipanggil langsung. Sedangkan kalau di metode dia harus menggunakan objek instansi yang kita buat untuk pemanggilannya. Lalu dia memiliki akses data dengan menggunakan parameter selfie. Sedangkan kalau function tadi, ya function itu dia tidak memiliki akses. Dia tidak memiliki akses, dia akan langsung memanggil parameternya atau memanggil anggota kelas itu sendiri sih. Kira-kira demikian perbedaan dari function dan metode tadi. Oke, langsung saja ya. Nah, ini dia yang saya katakan bagaimana cara menggunakan fungsi atau metode. Tapi kita ini menggunakan fungsi dulu. Ini adalah kodenya, kode Python ya. Import math, kita mengimport library math pada Python. X math round 512 ini kita ini mencari berapa sih sudut, mencari sudut ya. Mencari sudut, kita langsung aja ya, kalau mungkin kita tidak praktekkan tidak klop rasanya. Jadi sudah ada saya buat ya. Kita buka itle ya, teman-teman bisa buka itle, ketik saja itle, dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman klik. Setelah itu ini kebetulan saya sudah ada ya, itle, kita open. Nah, ini kita buka penyimpanannya. Ini dia. Kita ini mendefinisikan fungsi ya. Nah ini dia. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Teman-teman mungkin ingin mencoba bisa stop dulu videonya lalu mengetik ini sih. Oke, saya besarkan dulu ya. Ini nggak bisa besar dia. Dia nggak bisa dibesarin udah. Ini kita mendefinisikan fungsi ya. Kita buat fungsi tampil, kemudian ada return, become. Lalu kita panggil tapi dengan menggunakan perulangan atau for. For i in range 101, print i, tampil. Artinya kita akan menampilkan kata vicom ini sebanyak 100. Coba kita jalankan. Nah ini dia akan memanggil sebanyak 100. Kenapa kita buat 101? Karena dia vicom itu dia menghitungnya dimulai dari angka 0. Jadi kita buat 101. Jadi maksudnya total kata vicom di sini ialah 101. Hanya dia menempati yang memulai pertama, dia memulai dari angka 0 terlebih dahulu. Ini outputnya. Nah, jadi ini adalah fungsi ya. Fungsi dan pemanggilan fungsi dengan perulangan. Oke. Mungkin kita coba lagi ya. Satu-satu kita akan coba. Fungsi. Tadi itu built-in function ya. Built-in function. Fungsi yang sudah ada di Python. Jadi kita tinggal menggunakan. Kita buka itle. Kemudian open. Dua-dua ini. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, ini kita buat lagi fungsi, tapi tadi perulangannya itu di luar fungsi. Nah, ini tadi yang tadi ini. Ini kita memanggilnya tapi kita buat perulangan. Di mana perulangan ini di luar fungsi. Sekarang kita buat perulangannya tapi dia di dalam fungsi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, stop dulu videonya lalu lihat ini. Kodenya silahkan diketik ya. Coba kita jalankan, kita run, kemudian kita lihat hasil. Sama dia ya, hanya jumlahnya aja ini sebanyak 50. Jadi dia tampil banyak. Ini dia maksudnya sih. Tampil ini adalah nama fungsi dari sini. Kita panggil dia. Lalu
for i in range 0, n. N ini dari mana? Nah ini dia. N dari sini. Berapa nilai n? Nilai n. Nah ini dia. Dari sini banyak. Banyak ini sudah kita deklarasikan. Banyak sama dengan 50. Jadi banyak sama dengan 50. Kemudian kita panggil tampil banyak. Nah kita panggil fungsi tampil. Tapi nilainya sebanyak 50. Jadi di sini di n ini 50. Jadi for i in range 0, n ini tadi bernilai 50, print vcom. Jadi dia mencetak kata vcom sebanyak 51, tapi kalau dibilang dari nomornya ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya sampai 50. Oke, kita coba lagi ya yang lain. Ini dia, kita coba yang ini. Nah ini dia. Ini ada kita buat dua fungsi. Sebelumnya satu fungsi, sekarang ada dua fungsi. Tapi sebenarnya sama sih konsepnya. Nah, kita definisikan fungsi dulu ya. Def unika, print unika. Ini sama seperti tadi ya. Nah, yang ada tambahannya ini. Jadi fungsi di dalam fungsi. Jadi di fungsi ini kita panggil fungsi lagi. Itu dia. Kita artinya gini ya. Pertama dia akan mengeksekusi yang ini dulu, fungsi tampil. Banyak di sini sudah kita deklarasikan sebanyak 50. Kita panggil fungsi tampil, lalu dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai 50. Dia akan mencetak vcom. Kemudian dia akan memanggil lagi fungsi unika untuk mengerjakan ini dia, print unika. Ini mungkin coba kita jalankan ya. Nah ini dia. Jadi karena tadi saya katakan dia akan memanggil vcom dulu. Setelah itu dia memanggil fungsi unika untuk mencetak unika yang ini. Jadi vcom unika. Jadi 0, 0, 1, 1, seterusnya sampai dia urutannya 50, 50. Begitu sih ya. Oke, kita coba yang lain. Coba yang lainnya kita buka. Ini perkalian ya. Jadi gini dia. Kita definisikan fungsi tampil, lalu di dalam fungsi tampil kita buat perulangan. For i in range 0 sampai n. Di sini nilai n belum kita tahu ya. Print vcom. Setelah itu kita panggil fungsinya. Fungsi tampil, tapi kita buat operator, kita buat semacam perkalian ya. 2 kali 15. 2 kali 15, 30. Dia akan memanggil tampil sebanyak 30. 30 ini akan masuk ke variabel n, lalu dia akan memprint vcom sebanyak 50 ya, 51 ya, tapi dia urutannya 0 sampai 50. Kita coba jalankan. Ini dia. Hampir sama seperti tadi ya, hanya ini kita buat perkalian. Ya, kita bilang tampil 50, tapi kita bilang tampil 30. Maaf, tadi 30 ya. 2 kali 15, 30. Nah, seperti ini dia. Teman-teman bisa lihat. Kita coba yang lain ya. Ini sama ya kayak tadi ya. Dia akan memanggil fungsi ini sebanyak 101. Sama seperti tadi ya. Kita lewatkan aja, kita buka yang. Nah ini dia. Kita akan membuat atau mendefinisikan sebuah fungsi deret. Deret n. Kita buat fungsi ya, deret dengan nilai parameter n. Lalu kita buat deklarasikan variabel s sama dengan 0. Kemudian kita buat perulangan ya, for i in range 1, n tambah 1. Di sini n kita belum mengetahui ya. S sama dengan s tambah 1, kemudian return s. Lalu kita buat pemanggilan ya. Tapi kita langsung ke dalam menu print. Print n sama dengan 10 jumlah deret. 10 jumlah deret. Ini kita panggil deret 50. Ini harusnya 50 ya. Oke, deret 50. Jadi kita panggil dia fungsi deret dengan nilai parameter 50. Jadi dengan kita buat di sini 50, otomatis dia akan mengerjakan fungsi deret ini
tapi dia akan memasukkan nilai 50 ke dalam n, sehingga n bernilai 50. Jadi S sama dengan 0. For I in range 1, n tambah 1, 50 tambah 1, 51, S sama dengan S tambah I. Artinya nilai S yang lama, yaitu 0, akan dimasukkan menjadi 0 tambah 1. Jadi dia dimulai dari 1 dulu. Jadi nanti dia urutannya 1, 2, 3, 4, sampai 50. Oke, kita run, kita coba jalannya. Dia akan menjumlah ya, karena ini adalah penjumlahan. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini, n sama dengan 50. Jika n sama dengan 50, jumlah deretnya ialah 1275. Artinya 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai dia tambah 50 sebanyak nilai n-nya. Oke, sini sudah mulai paham ya teman-teman deret aritmatika ini. Kemudian kita coba buka lagi. Tadi fungsi 4 ya. Sekarang ini dia. Sama sih ya seperti tadi. Kalau kita jalan, oh dia ada error. Ctrl X dulu, kalian run. Oh, dia ada error ini. Oh, tetap juga ya. Ini ada kesalahan di sini. Oke, nggak apa-apa, kita akan perbaiki nanti. Kita coba yang lain. Open. Ini dia. Sama ya seperti tadi yang sebelumnya udah saya jelaskan. Kita coba buka lagi. Nah, sama juga ya seperti tadi, deret. Nah, kalau jumlahnya 10, jumlah deretnya adalah sekian. Nah, oke, itu tadi. Kita coba yang ini dulu ya. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman coba ya sendiri, atau kita bisa masuk ke, nah ini dia sih, kita kembali saya katakan tadi, dengan adanya canggihnya sekarang, semua kita bisa mempelajarinya dari Google ya. Tapi sini kita coba belajar sama-sama ya. Ya, teman-teman bisa buka browser lalu ketikkan W3 School ya. W3 School Python. Atau W3 School aja dulu. Kemudian pilih ini, Python. Nah, di sini banyak ya tentang Python di W3 School ya. Kita coba buka yang fungsinya dulu. Fungsi ini ya, Python function. Nah, ini ada banyak ya. Teman-teman bisa coba nanti pilih try it yourself, dan nanti langsung muncul ya ini outputnya. Nah, kira-kira cukup sekian ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa belajar dari W3 School ini. Coba contohnya dengan mengklik try it yourself ini. Sekian teman-teman video pembahasan ini tentang Python, yaitu function in Python atau fungsi di Python ya. Ini sebagai tambahan aja ya jenis-jenis built-in function ini. Ada math function, data function, dan ini semua ada di W3 School tadi. Ini dia datetime, ini dia fungsinya. Ada math juga, built-in math function ini ya. Ada semua lengkap di W3 School ini. Nah, tadi oke, dikit lagi ya teman-teman. Tadi built-in function. Kalau user defined function ini fungsi yang dibuat oleh pemakai atau programmer. Cara buatnya itu seperti tadi, kita deklarasikan fungsi dulu, lalu kita panggil fungsinya. Jadi dia sistematikanya seperti ini. Kita deklarasi fungsi dengan membuat def ya. Def ini tandanya kita mendeklarasikan sebuah fungsi. Lalu kita buat nama fungsi. Setelah kita buat nama fungsinya, ya kita buat ini. Inilah tutup kurung tanda kurung ini tempat menyimpan parameternya. Kemudian di sini adalah blok pernyataan, yaitu apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh fungsi itu. Kemudian blok return nilai, dia akan mengembalikan nilai ke pemanggilan fungsi. Kapan dia dipanggil, dia akan return, dia akan mengembalikan fungsi. Nah, ini ada contoh soal ya. Inilah contoh soalnya. Tadi yang sudah kita kerjakan tadi, itulah jawabannya, itu yang ini ya teman-teman. Seperti ini dia.
Ini dia fungsi tergantung kebutuhan. Itu ini dia. Tergantung kita sih. Karena ini 50 kali. Dia 50 kali akan memanggil. Kemudian ini sama yang 50 kali dan tapi ini dua fungsi ya. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa juga kita panggil dia dengan perkalian tadi. Itu 2 kali 15 sama dengan 30. Nah, ini untuk deret tadi ini dia kodenya sih. Deret ya. Nah, ini dia deret ini. Nah, teman bisa stop videonya untuk melihat kodenya ini. Terus saya besarkan. Ini cara membesarkan ya. Dia tidak bisa ya, dia tidak bisa dibesarkan. Oke teman-teman, cukup sekian ya video ini. Kiranya teman-teman dapat mengerti tentang fungsi dalam Python ini. Jika ada kekurangan dalam video saya ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan dukung saya dengan memberikan like, comment, and share agar saya semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.